Baik, kita akan lanjutkan dari satu bab di mana saat ini gitu ya, orang-orang yang dipanggil oleh Allah kemudian dititipkan di perut bumi, ya. Ketika dititipkan di perut bumi, ya, hamba-hamba ini akan mendapatkan, ya, ganjaran masing-masing. Kalau dia baik, dia akan mendapatkan kebaikannya. No problem dong, gitu. Tidak ada masalah. Berarti apa? Dia tuh happy. Problemnya sekarang, ya, bagi orang-orang yang kafir itu, ketika mereka itu sudah diletakkan di perut bumi, ya, dengan berbagai macam siksaan dan azab, azabnya itulah yang didengar oleh, ya, binatang-binatang. Nah, ini dia nih yang unik dan yang menarik ini, ibu-ibu, ya. Ya. Diriwayatkan dalam satu hadis, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu perkumpulan dari Bani Najjar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, melewati satu makam kuburan yang sudah lama begitu. Ya, makam kuburan yang sudah lama dari bangsa Yahudi itu, ternyata mereka itu lagi dalam proses menerima hukuman, menerima azab, menerima siksaan, gitu, ya. Terjadilah, ya, satu ketika ada seorang wanita, ya, ini yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Seorang wanita yang datang, yang menemui, ya, Aisyah itu, dan dia berkata, gitu ya, Aisyah ini berkata, telah masuk dalam rumahku, gitu bilang, wanita tua banget. Kata Aisyah, wanita tua banget. Kata Aisyah, dia adalah orang-orang bangsa nenek-nenek dari Yahudiyah. Faqalata, dan kedua wanita itu berkata, ya, inna ahlal kubur yu'adzibuna fi kuburihim. Wanita ini dari bangsa Yahudi tadi, dia berkata itu dari mana sumbernya? Nah, gitu loh. Kok tahu? Padahal, ya, yang namanya Aisyah itu tidak mempercayai mereka itu. Bisa-bisanya saja orang-orang, ya, nenek-nenek tua yang dari bangsa Yahudi itu berkata begitu. Apa dasarnya? Nah, gitu dia. Kemudian keluarlah wanita tadi. Keluar wanita, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tempatnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah," dia bilang gitu. Ya, tadi ada dua orang wanita Yahudi, nenek-nenek, datang ke tempatku. Itu dari bangsa Yahudi. Dia mengatakan apa? Bahwa dia tahu, ya, meyakini bahwa orang-orang yang ada di kubur itu mendapatkan siksaan, mendapatkan azab. Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, benar apa yang dikatakan oleh nenek-nenek Yahudi tadi. Dan azabnya itu tasma'uhum al-bahaim. Tasma'uhu al-bahaim. Didengar oleh binatang-binatang. Nah, ini dasar dan satu bukti dari Nabi bahwa orang yang ada di dalam kubur, manusia tak perlu tahu, dan kalau bisa lari dari hal ini. Ya, manusia tidak perlu pingin tahu, ya, biarlah cukup saja hewan-hewan yang tahu. Manusia itu tidak perlu mendengarkan, biarlah hewan-hewan itu yang mendengarkan. Di antaranya tuh ayam jago itu tahu, mendengar bahwa yang namanya azab kubur itu
manusia tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengar, akan tetapi para binatang-binatang itulah yang diizinkan oleh Allah untuk mendengar. Nah, ini ya. Fama ra'aitahu ya ba'du fi sholati illa yata'awadzuna min adzabil qabr. Ya, dia mengatakan qalat bima ra'aituhu. Maka Aisyah mengatakan, ya kalau begitu kita banyak-banyak untuk mengetahui, untuk berlindung dari azab kubur itu sendiri. Nah, kalau sekarang kita ambil satu hikmahnya. Kalau seandainya kita ini, Bu, diizinkan oleh Allah untuk mendengar azab kubur, apa tenang menggoreng tempe, Bu? Ngeri, Bu. Apa tenang kita untuk bekerja, Bu? Bisa gak kerja? Salat terus, stres jadinya. Iya kan? Nah, ini adalah satu informasi yang diberi oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar kita tahu. Bukan hal menakut-nakuti. Memang kajian kita ini adalah at-tadhkirah fi ahwalil mauta wa umurul akhirah. Informasi tentang ya situasi ya perkara-perkara akhirat. Nah, ini yang perlu kita ya ketahui. Satu hikmah begitu aja saja. Enggak tenang hidup ini, Bu. Enggak tenang. Ya, bahkan jadi kacau. Yang mau jadi presiden pun enggak jadi, Bu. Iya kan? Iya, semuanya orang akan ibadah, apakah dunia ini akan stabil? Tidak. Apakah iya kita akan beli SIM untuk naik motor? Tidak. Apakah iya kita akan membesarkan anak? Bu, nggak mungkin, Bu. Apa iya kita akan mencintai suami kita dan kondisi penduduk emoh gitu ya? Bahkan mungkin keturunan itu selesai. Untuk apa saya hidup di bumi kalau hanya tugasnya, tujuannya untuk diperdengarkan oleh orang-orang yang mati, disiksa dengan jeritan-jeritan, ya, dengan teriakan-teriakan menakutkan, sehingga apa? Banyak orang yang sudah tidak mau lagi hidup karena kondisi itu. Banyak orang yang tidak mau lagi mengelola dunia ini. Ini banyak orang yang tidak mau lagi bekerja. Stres, Bu, stres. Nah, itu. Nah, inilah yang perlu kita ketahui di dalam kondisi seperti ini, ya kan? Ya. Di riwayat juga, lain riwayat, Nabi bersabda mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kata Nabi, jiwaku, ruhku, nah gitu kan ya, sungguhnya orang-orang yang ada di dalam kuburan itu mereka diazab dan didengarkan suara-suara teriakan mereka itu oleh binatang-binatang itu. Nah, ini dalam satu riwayat Nabi menjelaskan tentang hal yang seperti ini. Nah, bagaimana kita? Ya sudah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kita. Maka ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung sesungguhnya kepada Engkau dari azab kubur. Nah, makanya di pikulli duburis sholah. Nah, kan gitu ya. Setiap penghujung sholat kita sebelum salam, kita sempatkan berlindung kepada Allah dengan 4 perkara. Kan gitu ya. Di antaranya adalah berlindung dari azab kubur. Nah, itu ya mudah-mudahan kita ini adalah hamba-hamba yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kajian ini cukup memberikan satu makna ya, dan terapi agar kita ini mengerti bagaimana edukasi dalam Islam itu untuk memberi tahu kepada kita. Kalau nggak diberitahu, kita mungkin tidak akan menjadi stabil. Dan pemberitahuan itu adalah sebagai stabilisator agar kita ini hidup ini stabil saja begitu. Ya mudah-mudahan hal yang seperti ini memberikan peringatan buat kita dan edukasi. Allahu a'lam bishawab.